share ya, share screen ya. Ada bisa share screen ya, Set ya. Ya. Oke, sip. Saya belum sempat kirim materi. Ya, Ustaz bisa langsung share screen kan? Kalau nggak kirim di saya boleh. Bisa ya? Ya, nanti langsung saya kirim aja. Siap. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah ini ya, sudah jam tepat 13 waktu Indonesia Barat. Insya Allah program Kurma ya, Kuliah Umum Revitalisasi Iman dan Takwa akan kita mulai. Dan Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Bapak Nur Hadi SOSI MH juga sudah hadir dan saya akan mulakan. Siap Ustaz ya? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala lakum sam'a wa ja'ala lakum sakinata mawaddata wa rahmah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aidan qablahu qala Allahu azza wa jalla kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Hadhihi yani min qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amma qala Allahu azza wa jalla yakni ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya pemateri kita hari ini Bapak Nur Hadi SOSI MH ya, dan di sesi kurma yang ke-11 ya, alhamdulillah di Ramadan 1444 Hijriah. Hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan keluarga harmoni di bulan suci ya. Tema yang sangat menarik sekali dan akan evergreen ya, akan tetap abadi temanya dan tidak akan pernah habis untuk dibahas. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya keluarga harmoni di bulan suci, dan alhamdulillah kita menghadirkan seorang praktisi ya yang speaker pada siang hari ini ya, praktisi di bidang keluarga ya, baik secara akademisi ya, beliau di bidang hukum keluarga dan juga sebagai profesinya beliau sebagai
penghulu di kantor urusan agama Tanjung Bintang ya di Lampung Selatan, dan insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali pencerahan terkait dengan bagaimana sebenarnya membentuk keluarga harmoni di bulan suci. Pemirsa sekalian di Syariah TV dan juga yang ada di Zoom meeting, ya terima kasih ke tema terkait dengan keluarga harmoni menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang keluarga tentu saja ya tujuannya yang adalah sakinah, mawaddah, warohmah tentu saja tidak bisa ya diwujudkan ya secara simsalabim gitu ya. Artinya langsung menjadi sakinah, mawaddah, warohmah. Bahkan perjalanan yang begitu panjang ya, kemudian juga hari-hari yang dilalui tentu saja akan berhadapan dengan berbagai rintangan, cabaran, cobaan ya dan lain sebagainya, sehingga definisi ya untuk kata-kata sakinah, mawaddah, warohmah ataupun dengan kata lain itu adalah harmoni, itu bisa jadi akan subjektif ya, akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya ketika bicara tentang sakinah, mawaddah, warohmah itu adalah sesuatu yang mungkin tanpa konflik, nah, itu berarti definisi yang sangat idealis gitu ya, sehingga kayaknya tidak mungkin rumah tangga itu tanpa adanya konflik gitu ya, tanpa adanya katanya itu adalah garamnya keluarga gitu ya. Nah ini tentu saya tidak mungkin. Kemudian ada juga definisi harmoni, sakinah, harmonis itu juga berbeda-beda. Misalnya kalau kita merujuk kepada bagaimana kehidupan Nabi SAW ya, di mana beliau ataupun kehidupan keluarga beliau itu juga jelas sebagai kana fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswah hasanah ya. Nah, dalam hal harmoni, sakinah, mawaddah, kita lihat banyak sekali literatur juga menunjukkan keluarga Nabi juga dalam artian terus baik terus gitu ya. Rasa mungkin dari istri-istri beliau cemburu, kemudian juga rasa mungkin antara satu dengan yang lainnya itu merasa kurang adil dan lain sebagainya, itu terjadi ya. Tapi kembali ke harmoni, misalnya ketika bicara tentang sakinah, mawaddah, warahmah ataupun harmonis misalnya. Yang harmonis itu seperti apa sih? Oh, mungkin bisa tadi kemesraan atau harmonis itu seperti apa Nabi. Misalnya beliau ketika meminum gelas gitu, ketika meminum kemudian gelas yang diminum oleh Aisyah kemudian diminum oleh beliau gitu, kemudian juga mandi bersama-sama gitu. Itu contoh-contoh ya, sebagai mungkin kita sesuaikan dengan yang sekarang ini, apalagi di dalam konteks Ramadan yang penuh berkah ini. Nah, untuk menghemat waktu tentu saja ya kita akan lihat seperti apa sih sebenarnya harmonisnya, mungkin seperti apa, sakinah, mawaddah, warohmah seperti apa, dan dalam konteks kita di bulan suci ini seperti apa sebenarnya. Baik, menghemat waktu, saya persilahkan sepenuhnya waktunya kepada Al-Ustadz Nur Hadi SOSI MH untuk memberikan pemaparannya, pencerahannya ya, karena kita mungkin sebagian kita masih berada di era kegelapan gitu ya, jadi perlu adanya Masya Allah. pencerahan. Kepada beliau saya persilahkan. Tafadhol. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Wabarakatuh. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syahra syiyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali Allahumma sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Hinal kiram, Al-Ustadz Dr. Abdullah Marmisno SEMEI, yang alhamdulillah saat ini memoderatori kurma Ramadan yang ke-11 dari Syariah Community.
Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memanjangkan dakwah-dakwah khususnya di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Amin. Juga inal kiram Ustadz Alifur Rahman yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya. Ya, ini bulan puasa ini memang ujian Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam. Yang salah satunya ujian dari Ustadz Alifur Rahman ini diberi kesakitan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga harus dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan dengan kesabaran ini bisa menambahkan pahala yang lebih besar lagi ya dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Bapak serta hadirin yang alhamdulillah setelah bergabung di Zoom pada kesempatan hari ini di Syariah Community, yaitu di acara Kurma Ramadan yang dilaksanakan oleh Syariah Community ini sudah berjalan beberapa tahun ya. Saya tahun yang lalu juga ikut, hanya ini pindah tayang, jamnya pindah sehingga sepertinya ini jam-jamnya ini memang jam-jam istirahat siang. Jadi pengunjungnya betul, tidak seperti kalau di jam-jam santai. Kalau tahun yang lalu kalau tidak salah itu pada asar itu jam 4 sampai jam 5 sehingga sambil nunggu sambil istirahat, sambil nunggu maghrib, jadi banyak pengunjung ya yang hadir bergabung dengan kita. Tapi mudah-mudahan ini walaupun mungkin tidak sebanyak apa yang pernah berjalan, mudah-mudahan nanti melalui YouTube juga bisa disiarkan ya melalui media-media sosial yang lainnya. Baik, sebelum saya lanjutkan, izin untuk share screen ya, Ustaz. Silakan, Pak Ustaz. Saya mau membesarkan ini gimana ya? Kayak di bagian bawah, Pak Ustaz. Di bawah gambar ya. Itu, ke bawahnya ini yang ada gambar itu. Oke. Betul. Apa ini ketutup ini? Iya, betul. Biasa suka ketutup. Ya, pas. Siap. Ya. Silakan. Baik, Bapak sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah syukur pada kesempatan siang hari ini atau sore hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun melalui media, kita bisa bertatap wajah ya, bertemu pandang walaupun dari jauh, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa persaudaraan kita, kebersamaan kita untuk terus mengkaji, belajar ya. Kita di sini sama-sama belajar. Tidak ada guru atau menggurui, tapi insya Allah ini adalah forum belajar bersama, diskusi bersama, yang mudah-mudahan forum ini bisa memberikan banyak manfaat ya, terutama tentang ilmu-ilmu keagamaan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salat seiring salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan diaku sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Allahumma amin. Baik, seperti halnya yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa pada siang hari ini kita akan membahas atau tema kurma yang ke-11 di Ramadan tahun ini, yaitu tentang keluarga harmoni di bulan suci. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah kalam ilahi ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Saya yakin ini di bulan puasa, di bulan Ramadan, setiap hari ayat ini hampir kita dengarkan di kultum-kultum, di TV, di YouTube, bahkan secara langsung mungkin kultum-kultum di musola, di masjid sebelum pelaksanaan sholat tarawih ini selalu atau senantiasa dibacakan.
untuk mengingatkan kita semua tentang kewajiban kita selaku orang-orang yang beriman, yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Ayat ini sudah jelas yang menjelaskan bahwasanya sebagai seorang yang beriman, ya, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang tujuannya, ya, Allah mewajibkan kita untuk berpuasa itu adalah untuk mendapatkan atau mencapai derajat takwa yang merupakan derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu perlu kita ketahui juga bahwa untuk mencapai derajat takwa, puasa yang harus kita lakukan juga harus sesuai dengan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Banyak orang yang berpuasa, namun demikian tidak mendapatkan derajat takwa itu. Kenapa? Ya karena memang puasanya itu tidak ada upaya untuk mencapai derajat takwa itu, sehingga puasanya hanya sekedar melaksanakan puasa, tidak makan dan tidak minum saja. Padahal lebih dari itu, bahwa hikmah daripada puasa, proses daripada puasa itu harus sesuai dengan syariah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melalui Rasulnya yang sampai kepada kita. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa itu, ya, akan mendapatkan pahala, kemudian akan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama puasa itu dilaksanakan dengan imanan wahtisaban, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti akan kita korelasikan ayat ini dengan ayat-ayat terkaitan dengan keluarga. Namun sebelumnya kita perlu sedikit mereview kembali terkait dengan ibadah puasa, sehingga bagaimana si pelaksanaan puasa itu nanti bisa menjadikan karakter, ya, seseorang itu bisa menjadi benar-benar orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena banyak orang yang berpuasa tapi tidak sampai kepada derajat takwa itu, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Ya. Betapa banyaknya orang yang berpuasa kan tetapi tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, ini bagi orang-orang yang berpuasa hanya tidak makan dan tidak minum saja, hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, ya, tanpa ilmu pengetahuan terkait dengan puasa yang sebenarnya itu seperti apa. Ya, bagi orang-orang yang beriman, tentunya akan melaksanakan ibadah puasa itu dengan semaksimal mungkin. Ya, dia akan menjadikan puasa itu puasa yang berkualitas, sehingga dia belajar terus bagaimana menjadikan puasa itu berkualitas, gitu. Nah, dengan puasa yang berkualitas inilah, ya, harapan besarnya derajat takwa itu akan benar-benar didapatkan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Nah, ini yang perlu kita sedikit mereview kembali untuk meningkatkan kualitas ibadah saum kita di bulan Ramadan ini, sehingga benar-benar dapat menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan sebuah ayat dalam surat Ar-Rum ayat 21, ya, ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, para peserta dan yang hadir di Zoom maupun di channel YouTube Syariah TV yang berbahagia, ini nanti ada korelasinya antara ibadah puasa dengan ketentraman atau keharmonisan keluarga. Ya, kalau kita merujuk kepada ayat ini bahwasanya Allah itu ya menciptakan kita, menciptakan manusia, kita semua berpasang-pasangan, ya. Nah, kemudian sesuai dengan syariah, ya pasangan-pasangan ini laki-laki dan perempuan ini menikah sesuai dengan syariah yang akhirnya menjadi suami istri yang sah secara syariah tentunya. Nah, tujuan daripada itu semua, daripada pernikahan ini itu adalah agar manusia-manusia atau hamba-hamba Allah ini merasa hidupnya itu lebih tentram, lebih tenang, ya, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan sakinah, ya, agar kesakinahan itu bisa didapatkan dalam kehidupan itu melalui pintu pernikahan ataupun perkawinan. Nah, di dalam menjalani sebuah rumah tangga ini tentunya perlu trik, perlu cara, perlu ilmu yang bisa bagaimana menjadikan rumah tangga itu benar-benar menjadi jalan, menjadi wasilah kita untuk merasakan ketentraman hidup itu. Ya, baik suami, istri maupun anak-anaknya dan keluarga yang ada dalam satu rumah tangga. Nah, karena apa? Ketentraman seseorang, kedamaian seseorang itu akan mencerminkan sebuah ketentraman keluarga. Maka damainya sebuah negara, tentramnya sebuah negara itu akan dilihat tentramnya rumah tangga yang ada dalam satu negara itu. Atau keluarga-keluarga yang ada dalam satu negara itu. Dan ya ketentraman dalam sebuah keluarga itu ya itu bisa tercermin dari pribadi-pribadi yang sudah merasa tentram, yang merasakan ketentraman juga. Maka ketentraman itu ternyata harus dijemput, harus diusahakan sehingga itu akan mendarah daging dalam diri kita dengan upaya, ya, dengan usaha baik seorang suami maupun seorang istri dalam rumah tangganya untuk menciptakan ketentraman itu. Jadi ketentraman itu harus diciptakan. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah di bulan Ramadan ini. Nah, ini adalah momen bagaimana kita bisa menjadikan rumah tangga itu semakin harmoni di bulan suci. Gitu. Jadi jangan sampai puasa Ramadan kita itu berjalan tanpa ada kebaikan-kebaikan yang hadir dalam diri kita. Ya. Kalau kita berbicara masalah, karena ada puasa, yaitu tadi saya sampaikan di awal, bahwa puasanya itu setelah puasa, dari sebelum puasa, kemudian menjalankan ibadah puasa, setelah menjalankan ibadah puasa biasa-biasa saja. Gitu. Tidak ada perubahan dalam dirinya, baik itu keimanan, ketakwaan, ataupun mungkin sisi-sisi sosialnya, gitu ya. Kepekaan sosialnya juga tidak berubah. Nah, ini dan itu ada gitu. Padahal seharusnya puasa itu dengan melaksanakan atau memberikan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan, 1 bulan kita dididik ya, ditarbiyah, ini sebagai syahrut tarbiyah yang mendidik kita untuk menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa itu. Jadi intinya bahwa ibadah puasa itu harus mampu menghantarkan kita, merubah diri kita menjadi karakter, gitu. Karakter yang baik, karakter yang memiliki keimanan dan ketakwaan serta akhlakul karimah. Kalau berbicara akhlak berarti luas, ya, untuk keluarga dan juga untuk masyarakat banyak, begitu. Maka inilah yang akan kita ambil dari sisi-sisi yang baik, mana ibadah puasa yang bisa merubah diri kita, kemudian membawa kebaikan-kebaikan dalam diri, dalam keluarga, dan dalam masyarakat. Nah, ini ada gambaran bahwa ada filosofi
puasa ular dan ulat. Ya, mungkin pernah mendengar filosofi ini, ya, bahwa ular itu, ya, ketika mau berganti kulit, ya, mau berganti kulit, itu juga dia berpuasa, dia tidak makan, gitu, tidak makan. Nah, di dalam proses pergantian kulit ular ini, ya, itu mungkin dia secara zohir akan berhasil. Akan tetapi apakah dia membawa dampak perubahan dalam ular itu sendiri? Ya, ternyata tidak. Ular ketika dia berpuasa, berproses, ya, berproses untuk berganti kulit. Kalau ular itu berganti kulit itu, ternyata ketika dia sudah berproses, selesai berproses, kemudian dia berganti ular, ular tetap ular. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam dirinya, hanya kulitnya saja yang baru, gitu. Akan tapi ular namanya tetap ular, gitu ya. Ular yang berbisa tetap berbisa. Ketika sudah itu perubahan-perubahan itu tidak ada. Jadi ular ketika sudah selesai masa-masa puasanya itu untuk berganti kulit itu, kemudian sudah selesai, dia tetap akan menjadi ular. Ular yang berbisa, ular yang ditakuti mungkin, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bandingkan dengan puasanya ular. Ulat itu juga puasa ternyata. Dalam proses kehidupannya, ya, ulat itu berpuasa, ingin menjadi lebih baik dari puasanya itu. Dan ini dilakukan, gitu. Nah, puasanya ulat ini ya, ulat itu sebelumnya, ya, ini hewan yang paling rakus, ya. Ulat ini hewan yang paling rakus. Daun-daun segala macam yang ada itu bisa dimakan ketika dia, apapun daunnya itu, gitu. Ketika dia ingin memangsa sesuatu, apa yang ada di sekelilingnya itu jadi mangsanya. Baik itu buah, baik itu daun, baik itu batang, bahkan, nah, itu ulat seperti itu. Nah, setelah melalui proses perubahan, ya, ulat ini menjadi kepompong. Nah, selama menjadi kepompong, dia ini puasa. Puasa, tidak makan apa-apa, tidak berinteraksi dengan ulat-ulat yang lain, dia hanya sendirian, ya, berproses selama jadi kepompong itu. Nah, akan tetapi ternyata setelah selesai proses itu, ya, menjadi kepompong itu selesai, dia keluar. Apakah yang keluar dari kepompong itu ulat lagi? Tidak, ternyata berubah menjadi kupu-kupu. Yang tadinya ulat itu hewan yang rakus, sekarang setelah berproses, ya, setelah berproses dan menjadi kepompong, kemudian setelah selesai menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang indah, dia sudah tidak menjadi hewan yang liar lagi, tidak menjadi hewan yang lagi rakus lagi, bahkan dia memberikan kehidupan, memberikan kehidupan, keindahan dalam kehidupan. Nah, inilah yang seharusnya puasa kita itu harus berproses. Puasa yang kita berproses puasa itu dalam rangka memperbaiki diri kita. Yang tadinya keimanan, ketakwaan kita biasa-biasa saja mungkin, gitu ya. Nah, setelah berpuasa maka keimanan dan ketakwaan harus meningkat, gitu. Jangan sampai seperti halnya ular, ya, kita sebelum puasa seperti ini, setelah puasa juga seperti ini. Itu harapannya kita bisa menjadi lebih baik setelah proses berpuasa. Kemudian, nah, ini keistimewaan di bulan Ramadan, ya, kita selaku umat Islam memang mempunyai keistimewaan dalam kehidupan kita. Dalam satu tahun, ya, kita memiliki satu bulan yang istimewa, yang sengaja ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memuliakan hambanya. Kenapa? Kemuliaan bulan Ramadan itu, keistimewaan bulan Ramadan itu hanya akan didapatkan dari hamba-hamba yang mengistimewakan, gitu. Jadi keistimewaan Ramadan itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang memang dia selama bulan Ramadan itu mengistimewakan bulan Ramadan. Apa istimewanya itu? Apa keistimewaan di bulan Ramadan itu? Ya, bulan Ramadan itu sebagai syahrus syam, sebagai bulan puasa. Ya, bulan yang diwajibkan untuk berpuasa pada siang harinya. Berpuasa dari segala
macam, bukan hanya segala bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Ya ini yang terlihat, yang terasa memang tidak makan dan minum, tapi lebih dari itu bahwa puasa itu harus mampu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, bahkan dari segala sesuatu yang bisa merusak pahala-pahala puasa itu. Nah, kemudian keistimewaan yang lain adalah puasa ini, ya, Ramadan ini adalah syahrul qiyam. Syahrul qiyam, di mana pada sepanjang bulan Ramadan ini, ya, ini istimewanya adalah ada pelaksanaan kesunahan dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih. Yang ini tidak ada di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Gitu. Jadi adanya hanya pada bulan Ramadan. Qiyamul lail itu yang di sini adalah sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Walaupun di luar bulan Ramadan ada qiyamul lail, sholat tahajud, ya itu. Bangun malam, sholat malam itu, sholat tahajud, sholat witir itu ada di luar bulan Ramadan. Akan tetapi di sepanjang bulan Ramadan, ya sepenuhnya bulan Ramadan, selain sholat itu, ya di luar bulan Ramadan, sholat malam itu, sholat witir, sholat tahajud dan lain sebagainya, ada keistimewaannya yaitu sholat tarawih, yang itu biasa kalau di tempat kita di negara Indonesia dilaksanakan pada sholat isya dan dilaksanakan secara berjamaah. Nah, ini adalah keistimewaan yang lain. Kemudian ada keistimewaan yang lainnya adalah Ramadan ini sebagai syahrus shadaqah, di mana orang-orang pada bulan Ramadan itu ya berlomba-lomba untuk memperbanyak sedekah. Ya, ada kemarin beritanya, wallahu alam apakah kebenarannya apa iya atau tidak, di Turki, ya di Turki atau di Sudan gitu ya, di Sudan itu ya ada di sana itu ada begal yang biasa ada di bulan Ramadan. Nah, bedanya begal di sana itu di Sudan itu ya, berbeda dengan begal yang ada di Indonesia. Kalau begal di Indonesia itu mencari keuntungan duniawi dengan segala cara, mengambil harta dari orang-orang yang menjadi korbannya. Itu begal di Indonesia. Tapi begal di Sudan itu ternyata dia bersama-sama, berjamaah begalnya itu, memberhentikan orang-orang yang berjalan pada waktu itu untuk apa? Untuk dikasih sedekah, untuk diberi bukaan puasa. Ini yang luar biasa. Inilah syahrus sedekah, ya. Bulan yang memang setiap sedekah itu akan dilipat gandakan pahalanya. Ini jadi bahkan ada ya, barang siapa, ada hadis yang menyatakan barang siapa yang memberikan makan bukaan kepada orang yang berpuasa, ya maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Inilah kelebihan-kelebihan atau keistimewaan di bulan Ramadan yang bisa kita memanfaatkan untuk memperbanyak amal soleh. Kemudian bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrut tarbiyah. Nah, inilah bulan pendidikan. Kenapa? Karena memang dalam bulan Ramadan di setiap kali ibadah, ya, setiap poin ibadah, baik itu puasa, baik itu qiyamul lail, baik itu sedekah, baik itu tadarus Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya, gitu ya. Itu pada intinya adalah mendidik kita, membiasakan menjadi orang-orang yang senang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, senang berpuasa di luar bulan Ramadan nanti, karena sudah terbiasa dalam satu bulan, maka di luar bulan Ramadan dia akan melaksanakan puasa-puasa sunnah karena memang sudah terbiasa. Qiyamul lail karena sudah terbiasa di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan akan merasa mudah untuk melaksanakannya. Begitupun sedekah, gitu ya. Inilah syahrut tarbiyah. Ternyata Ramadan itu mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang paham akan kepentingan agama, akan kepentingan akidah, akan kepentingan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga Ramadan
disebut juga sebagai Syahrul Quran. Ini istimewanya bahwa pada bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Qur'anul Karim pertama kalinya. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bahwa bulan Ramadan inilah bulan di mana diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Kemudian disebut juga dengan syahrul ibadah, ya, di mana pada bulan Ramadan ini pasti orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merasa terpanggil dari panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya, merasa terpanggil dengan panggilan Allah itu menjadi orang-orang yang beriman, dia akan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intensitasnya, ya, itu akan lebih banyak dibandingkan mungkin ibadah di luar bulan Ramadan. Karena apa? Ya karena memang keistimewaan bulan Ramadan seperti itu. Maka ketika ada perubahan dalam diri kita, ya, sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, kemudian ada perubahan intensitas menjadi lebih banyak beribadah, yaitu sudah menjadi keniscayaan karena memang itu salah satu cara mengistimewakan bulan Ramadan. Nah, inilah ketika kita ingin istimewa, ya, pada bulan Ramadan, maka mengistimewakan Ramadan itu kuncinya. Bagaimana mengistimewakan Ramadan itu? Ikuti semua rangkaian bulan Ramadan yang sudah jelas apa yang harus dilakukan dalam bulan Ramadan, meningkatkan ibadah, ya, secara kuantitas terlebih kualitasnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya sedikit menemukan beberapa hadis tentang ibadah di bulan Ramadan yang ini nanti ada korelasinya dengan kehidupan keharmonisan keluarga. Ini ada sebuah hadis dari Nabi Allah Muhammad SAW diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jelas ini tak perlu di penjelasan yang panjang lebar, ya, bahwasanya ternyata melaksanakan ibadah Ramadan itu memang harus dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, dengan iman dan hanya mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi orang-orang yang beriman itu, ya, harus berpuasa, melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya mengutip hadis juga dari yang diriwayatkan oleh Ahmad. Man fatara shaima kutiba lahu mithlu ajri shaimi la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Barang siapa yang memberi perbukaan atau makanan atau minuman berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pahala orang yang berpuasa. Itu yang saya bacakan di awal tadi, ya. Jadi ini adalah bulan kita bersedekah, maka memperbanyak sedekah ini akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang memberikan sedikit saja makanan atau minuman kepada orang yang berbuka puasa pada sore hari, tentunya pada waktunya berbuka, itu akan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang berpuasa itu. Kemudian ini terkait dengan sedekah juga, ya. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyus sodakoti afdolu? Dijawabnya, qala sodakotun fi Ramadan. Sedekah apa yang paling mulia? Rasulullah SAW menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Nah, ini adalah kemuliaan Ramadan yang memang sangat luar biasa, sehingga nilai-nilai ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis itu ada yang disebutkan, ya, ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu berkhutbah. Salah satu khutbahnya itu adalah barang siapa yang melaksanakan ibadah sunnah, ya, pada bulan Ramadan, maka dia akan seperti halnya melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah wajib pada bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala 700 kali lipat ganda
dalam melaksanakan ibadah itu. Ini keistimewaan yang luar biasa juga yang ada dalam bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya ada sebuah hadis yang berbunyi mangqoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Nah, ini terkait dengan ibadah malam di bulan Ramadan. Barang siapa yang beribadah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini orang yang sholat tarawih menghidupkan malam dengan tilawah Quran, ya, dengan sholat tarawih berjamaah, dengan kajian-kajian keilmuan terkait dengan pendidikan keagamaan. Nah, ini akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena inilah bagaimana kita benar-benar mengambil kesempatan yang telah Allah beri kepada kita, ya, yang telah Allah berikan kesempatan itu kepada kita. Jangan sampai Allah sudah memberikan kesempatan, kita tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selanjutnya hikmah dari puasa Ramadan. Nah, orang yang berpuasa Ramadan akan mendapatkan beberapa hal, ya. Yang pertama, bahwa dengan puasa Ramadan, ya, orang itu akan semakin taat, semakin setia. Taat ini yaitu taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan bahasa lain mungkin akan semakin ketakwaannya akan semakin tumbuh. Jadi puasa itu menjadikan orang itu akan semakin taat, setia, ya, dan memiliki ketakwaan yang tinggi, gitu. Melaksanakan, berupaya untuk terus melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian puasa juga menjadikan orang itu jujur, ya, karena puasa mendidik kita, ya, dituntut kita yang berpuasa dituntut untuk menjadi orang yang jujur. Karena puasa, ibadah puasa ini ya hanya kita dan Allah yang tahu. Ya. Kejujuran itu diuji dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena tidak ada orang lain yang tahu kita puasa atau tidak. Ketika ditanya puasa enggak lu? Puasa. Ya. Bisa saja dia menjawab puasa tapi ternyata tidak puasa. Nah, ini kejujuran ini, nilai-nilai kejujuran itulah akan didapatkan dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, puasa juga, ya, mendidik kita Oke, baik. Sepertinya ada sedikit. Silakan lanjut, Ustaz. ternyata ya, baik, Ya, dilanjutkan. Ya, silakan. selanjutnya adalah puasa itu bisa menjadikan orang bersabar, ya, sabar, karena puasa juga orang yang berpuasa dituntut untuk bisa menjaga emosinya, menjaga hawa nafsunya, ya, untuk tidak mengumbar emosi dan hawa nafsunya sepanjang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan ini ketika ini tertanam dalam orang-orang yang berpuasa dalam kejadian seperti itu, maka setelah selesai menjalankan ibadah puasa ini, kejujuran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesabaran itu akan tertanam dengan sendirinya. Selain itu adalah orang yang berpuasa juga dia akan memiliki kepekaan sosial yang lebih tinggi, ya. Kepeduliannya akan semakin meningkat kepada sesama, ya. Kenapa? Karena
puasa ini kan yang kita rasakan itu lapar, haus karena tidak makan sehari ya, seharian gitu. Nah, ini mendidik kita untuk bagaimana puasa itu ya. Maaf Ustadz, ini jadi belum ini ya, belum Ya, boleh share di ini share lagi screen ya. dulu. Ya, boleh share screen dulu, Ustaz. Ya, Ya, siap. Udah sudah kelihatan. bisa nyambung ya. Nah, Lanjut. ya. Nah, jadi kepedulian atau kepekaan sosial itu ya akan didapatkan manakala orang itu benar-benar menjalankan ibadah puasa dengan iman wal ihtisab gitu, dengan karena mengharap pahala Allah. Dia benar-benar merasakan laparnya orang yang berpuasa dan hausnya orang yang berpuasa, dan dia berpikir bahwa alangkah banyaknya ya di luar bulan puasa ketika tidak menjalankan puasa, tapi banyak orang-orang yang kelaparan, banyak orang-orang yang kehausan karena ketidakadaan ekonominya. Nah, maka ini menjadikan kita orang yang berpuasa itu memiliki kepekaan sosial. Maka harus berubah diri kita. Jangan menjadi orang yang pelit medit gitu, nggak peduli dengan lingkungan. Ada tetangga yang butuh bantuan, kita tutup mata, tutup telinga, cak nggak dengar, cak nggak tahu kan itu. Nah, ini berarti puasanya belum mendidik kita untuk ke sana. Padahal ya puasa itu harus mampu menjadikan kita merubah diri kita. Ya ada perubahan dalam diri kita itu yang menjadi orang yang peduli, ya, menjadi orang yang peka ya, terhadap kehidupan sosial, terutama orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kita. Nah, kemudian hikmah yang selanjutnya bahwa puasa Ramadan itu memberikan kita kebersamaan. Nah, kebersamaan dalam keluarga, dalam bermasyarakat. Coba bulan puasa ya, ketika kita hidup dalam bulan puasa, hidup dalam keluarga, dalam bermasyarakat, menjalankan ibadah puasa, ini kebersamaan dalam keluarga itu tercermin dalam selama sepanjang bulan Ramadan ini dalam kita menjalankan ibadah puasa. Ya, yang tadinya mungkin dalam keluarga itu sulit sekali mencari waktu bersama untuk bisa makan bareng, ya, untuk bisa ngobrol bareng, untuk bisa ngaji bareng, untuk bisa saling memberikan semangat untuk ini. Karena apa? Karena intensitas bertemunya sulit gitu. Apalagi orang-orang yang sama-sama suami istri memiliki karir yang cukup lumayan di kantornya masing-masing, di tempat kerjanya masing-masing, sulit untuk bisa bertemu pada momen-momen kekeluargaannya itu. Sekedar untuk makan siang saja sulit. Ya, yang satu makan siang di sini di kerjaannya, yang satu makan siang di pekerjaannya di sini, kan begitu. Begitupun dengan anak-anaknya, sulit untuk bisa bareng makan bareng ya, untuk bercengkrama bersama keluarga, istri, anak-anaknya. Ini ketika di luar bulan Ramadan ini mungkin sebagian besar masyarakat di Indonesia itu sulit untuk membersamai, untuk mendapatkan kebersamaan itu. Nah, tetapi di bulan Ramadan ya, pemerintah juga sudah memberikan keleluasaan, jam kerja sudah disesuaikan, masuk yang tadinya mungkin jam setengah 8, ada masuk jam 8, ya, jadi intensitas di rumahnya dengan keluarga itu lebih banyak. Kemudian pulang yang seharusnya jam 4 sore atau jam 5 sore atau bahkan ada yang jam 6 sore, ini bisa lebih awal. Dan itulah momen-momen kita untuk bertemu dengan keluarga yang akhirnya ya bisa mempersiapkan buka bersama dan bisa buka bersama, terlebih pada malam harinya bisa sholat tarawih bersama, bisa tilawah Quran ataupun tadarus bersama, yang kemudian dilanjutkan dengan sahur, makan sahur bersama. Nah, ini adalah momen-momen yang tepat untuk kita lebih dekat kepada keluarga. Ya, selanjutnya kita lanjutkan harmoni di bulan suci. Nah, inilah sampai kepada kita berbicara masalah keharmonisan di dalam rumah tangga. Apa sih yang bisa kita lakukan sepanjang bulan puasa ini dalam menjalankan ibadah Ramadan ini untuk keharmonisan rumah tangga? Gitu ya, untuk lebih intenskan lagi pertemuan kita dengan keluarga, berkumpulnya kita dengan keluarga
Nah ini, pertama saat-saat buka bersama, kita bisa bersama istri dan anak-anak duduk bareng di meja yang sudah disiapkan untuk berbuka puasa, yang sudah disiapkan bareng-bareng juga. Nah ini adalah bentuk-bentuk harmonisasi dalam keluarga antara suami, istri, dan anak-anaknya. Saling bantu-membantu untuk menyiapkan makanan buka puasa. Nah, kemudian untuk bersama-sama buka puasa bersama. Selanjutnya makan sahur bersama. Nah ini juga jarang sekali, kalaupun di luar bulan puasa itu puasa sunnah misalnya, ini jarang sekali bisa sahur bersama. Tapi di bulan Ramadan ini ya, jadi keharmonisan dalam rumah tangga itu bisa didapatkan di situ. Jadi pertemuan antara suami istri serta anak-anak itu ketika bulan Ramadan itu lebih banyak waktu gitu ya untuk bisa bersama-sama bercengkrama ya, untuk sholat berjamaah ini juga terjaga ya, tadarus bersama. Nah ini bisa dilakukan sepanjang bulan Ramadan ya, yang yakin ketika ini dilaksanakan benar-benar dalam rumah tangga, dipraktikkan dalam rumah tangga, keharmonisan itu pasti akan lebih dirasakan. Dan ini ketika sudah mendarah daging istilahnya gitu ya di dalam keluarga, maka nanti ketika selesai bulan Ramadan kebersamaan itu akan selalu terjaga gitu. Nah maka akhirnya inilah saya membuat korelasi antara ibadah puasa dengan keharmonisan rumah tangga ya. Jadi ibadah puasa itu tadi mendidik kita untuk taat ya. Ketika kita dengan puasa itu benar-benar menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, setia atas segala perintahnya gitu ya. Nah ini bisa benar-benar tertanam dalam diri kita, kemudian nilai-nilai kejujuran ya, karena puasa juga mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur ya, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang memiliki kepedulian yang tinggi, kepekaan sosial yang tinggi. Nah ini bisa menjadikan sumber untuk keluarga kita ya, dengan modal ketaatan, dengan modal kejujuran, dengan modal kesabaran, kepedulian, kebersamaan. Ini ketika ditanamkan dalam rumah tangga, ini pasti akan menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmoni, keluarga yang harmoni. Nah inilah hikmah daripada bisa melaksanakan ibadah puasa dengan iman ya, dengan ihtisab gitu ya. Jadi ketaatan itu akan tumbuh, kejujuran itu akan tertanam dalam diri kita, kesabaran itu akan menjadi teman hidup kita, kepedulian kita ya, kepekaan sosial kita akan terus ada dalam diri kita, menjaga kebersamaan. Nah ini yang akan menjadikan hidup kita menjadi tentram, hidup kita menjadi harmoni. Ketika kita sendiri dengan nilai-nilai kejujuran, kesabaran, kepedulian, kita akan merasakan kebahagiaan hidup. Apalagi ketika itu diterapkan di dalam sebuah keluarga. Maka ibadah puasa ya itu benar-benar akan bisa menjadikan keharmonisan dalam rumah tangga. Kesimpulannya adalah bahwa puasa yang dilakukan dengan iman wal ihtisab, dengan iman ya, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, itu pasti puasanya akan membawa dampak peningkatan keimanan dan ketakwaan pada seseorang yang melaksanakan ibadah puasa. Dalam konteks rumah tangga, orang-orang adalah suami, istri, dan anak-anak. Manakala suami, istri, dan anak-anak itu sudah tertanam keimanan dan ketakwaan dalam dirinya, dalam jiwanya, maka yakinlah keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah, rumahnya pun akan menjadi baiti jannati. Nah, itulah pertemuan kita hari ini, pembahasan kita hari ini terkait dengan puasa dan keharmonisan rumah tangga ya. Mudah-mudahan benar-benar puasa yang kita
laksanakan ini, ya ibadah puasa yang kita jalankan ini benar-benar akan bisa membuat dampak kebaikan, peningkatan iman dan takwa, menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi, dan kemudian diterapkan dalam keluarga dan masyarakat, sehingga dalam keluarga akan merasakan keluarga yang sakinah, dan masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang tentram, nyaman. Nah, itulah harapan kita semua. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus diniatkan karena iman dan hanya semata-mata mengharap pahala dari Allah, sehingga puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat dampak kebaikan bagi kita, meningkatnya iman dan ketakwaan kita, sehingga Allah akan memberikan derajat takwa kepada kita, derajat yang paling mulia, satu-satunya bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas hadirnya. Mudah-mudahan ini sekali lagi bukan mengajarkan, akan tetapi ini kita sama-sama untuk mereview kembalilah pengetahuan kita terkait dengan bagaimana menjadikan rumah tangga yang harmoni di bulan yang suci ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa sekali. Ya, ini adalah tema yang sangat menarik sekali menurut saya ya, karena tadi membahas sangat korelasi itu sudah sangat kuat sekali ya antara Al-Baqarah 185 dengan juga di Rum ayat ke-21. Baik, ada beberapa pertanyaan nih Pak Ustadz. Ini dulu. Oke, baik, terima kasih ya. Tadi pemaparannya sangat menarik sekali ya terkait dengan bagaimana sebenarnya hubungan antara ketakwaan dan juga keharmonian dalam rumah tangga. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Ustadz yang ada di Syariat TV ya. Di Syariat TV ini ada alhamdulillah ada sekitar 22 orang nih yang sedang yang sedang melihat gitu ya. Tapi sebelum saya bacakan beberapa pertanyaan, saya ingin menginikan dulu Ustadz. Jadi tadi Ustadz mengutip dari surat Al-Baqarah ya 185. Di situ ada tujuan dari saum, dari puasa itu adalah takwa. Sehingga di sini ada dikasih bold warna merah itu adalah bertakwa. Tapi kemudian dikorelasikan juga dengan surat Rum ya. Di situ dikatakan yang tadi saya baca itu wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Di sini ada kata-kata sakinah, mawaddah, ada tentram yang bold merahnya. Mungkin boleh dalam 1-2 menit boleh dijelaskan korelasi antara ketakwaan yang menjadi tujuan saum atau puasa dengan ketentraman, sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga. Silakan Ustadz. Ya, baik. Terima kasih. Bahwasanya di dalam rumah tangga itu, rumah tangga yang sakinah itu, memang di dalamnya harus ada nilai-nilai ketakwaan yang ditanamkan dalam rumah tangga itu. Maka ini sangat bereratan sekali ya antara ibadah saum yang tujuannya adalah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam rumah tangga ya, rumah tangga yang sakinah itu, yang tentram itu harus ada nilai-nilai ketakwaan itu. Tidak akan merasakan tentram jiwanya, tidak akan merasakan tentram keluarganya ya, dalam dirinya dan keluarganya, manakala tidak ada nilai-nilai ketakwaan di sana. Takwa dalam arti dalam rumah tangga itu ada pelaksanaan ataupun menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta juga berupaya untuk menjauhkan dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan berumah tangga itu. Nah, inilah nilai ketakwaan yang harus ditanamkan dalam rumah tangga, sehingga dengan ketakwaan yang ditanamkan dalam rumah tangga itu benar-benar bisa menjadikan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang tentram, yang sakinah itu. Artinya tetap ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan rumah tangga dengan ketakwaan, sehingga dampaknya akan membawa kepada rumah tangga ataupun keluarga yang sakinah.
Begitu kira-kira Ustaz, ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa sekali ya. Artinya dengan tujuan takwa dari puasa itu adalah memang akan berkontribusi ya untuk keharmonian di dalam rumah tangga. Baik, sebelum kita berikan ke peserta Zoom yang ingin bertanya, saya mau membacakan dulu pertanyaan yang ada di Syariah TV di YouTube. Ya, ini dari Abu Zar Al-Ghifari. Beliau bertanya nih Pak Ustadz nih. Jadi bagaimana pengalaman Pak Ustadz dalam memanage keluarga di rumah ya, mengisi ibadah di bulan Ramadan. Nah, kayak gimana nih saat pengalaman pribadinya mungkin gitu ya? Gimana nih, Baik bisa ada ya. peningkatan nggak nih? Gitu. Kalau pengalaman pribadi berarti ini pasti akan berbeda ya Iya dalam betul. mensikapi bulan Ramadan dengan keluarga, itu pasti akan berbeda. Yang pertama Mhm, dari awal ya, dari awal Ramadan kita itu sudah mhm, mempersiapkan sedemikian rupa, dalam artian yuk kita buat targetan-targetan yuk dengan anak-anak ini. Nah, kebetulan mhm, anak juga di sekolah ada tugas seperti itu. Nah, sekaligus kita jadikan itu sebagai cara kita untuk bagaimana memanage di rumah itu supaya benar-benar Ramadan ini mempunyai nilai yang apa ya, yang maksimal gitu. Nilai mhm, untuk kita menjadi lebih baik ya, baik orang tua ataupun anak-anak gitu. Nah, salah satu contohnya adalah membuat kesepakatan. Yuk kita dalam 1 bulan ini mau apa namanya hatam Al-Quran berapa kali. Nah, gitu. Ini salah satunya mengatur gitu ya, memanage ketika kita sudah sepakati 2 kali gitu. Nah, berarti dalam sehari kita harus tadarus sebanyak 2 juz begitu. mhm. Baik. Kemudian anak-anak misalnya, saya 1 kali saja. Nah, berarti ini harus mengaji minimal sehari 1 juz selama 30 hari 30 juz selesai. Dan ini Mhm, harus di follow up gitu. Ini di follow up di dalam ini. Saya sering tanya sama anak gitu ya, sudah sampai juz berapa hari ini? Nah, kalau ternyata harinya yang dibaca apa namanya tilawahnya dia gitu, tilawah anak itu yang baru kelas 5 SD saat ini, yang di rumah karena yang satu di pondok gitu ya, yang kelas 5 SD, saya tanya sudah tadarus sampai juz berapa hari ini kan gitu. Kalau ternyata jumlah juznya itu lebih kecil dari jumlah hari yang telah berpuasa, nah ini perlu disemangati lagi ya. Tapi alhamdulillah anak itu sudah melebihi, tilawahnya sudah melebihi dari jumlah juznya, sudah lebih dari hari yang dijalani. Nah, gitu. Jadi ini yang harus di follow up terus. Begitu pula dengan istri. Sering istri juga tanya ke saya sudah sampai juz berapa, gitu ya. Kemudian mengingatkan juga ketika saat-saat sholat sunnah, gitu ya, duha sudah doa apa belum, gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana cara memanage kita menjadikan Ramadan itu benar-benar berkualitas. Ya, minimal untuk keluarga kita. Gitu. Kalau tadi pertanyaan untuk keluarga, yaitulah cara memanage kita, keluarga di rumah, untuk saling memberikan apa namanya semangat, follow up apa yang sudah direncanakan dari awal Ramadan, sehingga akan terus tetap semangat dalam menjalankan ibadah Ramadan, dan tetap pastinya mendahulukan kepentingan-kepentingan bersama. Nah, itu juga penting. Kita alhamdulillah bisa senantiasa buka bersama di rumah, ya sahur juga alhamdulillah bisa bareng-bareng buka di apa sahur di rumah selalu bersama itu. Jadi tidak ada hari yang terlewati dalam buka maupun sahur bersama. Alhamdulillah ini mudah-mudahan bisa istiqomah sampai dengan akhir Ramadan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Saya jadi terharu sekali nih gitu ya. Terutama juga sebelum saya bacakan dulu nih, sebelum saya berikan kesempatan ke peserta di Zoom meeting ini, kemudian juga ada pertanyaan juga di YouTube sebenarnya. Ini ada cerita yang agak sedikit ini nih, agak terenyuh kalau bahasa Jawanya itu ya. Jadi ketika tadi kan Ustaz menyebutkan ketika salah satu bentuk keharmoniannya itu kan buka bersama gitu, sahur bersama gitu ya. Tapi banyak juga nih yang kadang untuk sahur aja, untuk
berbuka aja susah nih Pak Ustadz nih. Sampai ada teman cerita itu dia makan tuh hanya nasi dengan saus gitu, yang menurut saya sedih banget gitu ya. Sedih sekali nih gitu ya. Jadi apalagi kalau saya dengar juga di beberapa negara sebenarnya, di Palestina atau mungkin di Suriah juga gitu ya, yang mereka untuk untuk berbuka saja sulit gitu ya. Bahkan ada satu pertanyaan yang selalu saya ingat dari seorang Muslim di wilayah Timur Tengah sana, yang menyatakan apa hukumnya untuk saya yang sedang berpuasa kemudian saya tidak berbuka. Kenapa tidak berbuka? Karena tidak ada makanan untuk berbuka. Nah, ini juga jadi satu poin pertanyaan untuk yang kedua juga, gimana nih kalau misalnya ada yang mungkin keluarganya ini mungkin tidak lengkap gitu ya, mungkin ada pasangan yang tidak ada atau mungkin yang ada anaknya tidak ada. Dan mungkin ini juga bisa dikasihkan tips Ustadz nih. Jadi keharmonian dalam makna yang kita leverage, kita luaskan kembali seperti apa nih ketika ternyata mungkin Ramadan ini kan masyarakat kita juga termasuk agak sedikit kesulitan ya karena dampak dari COVID ini, sehingga ya ada beberapa gitu ya saya baca untuk makan juga agak lumayan sulit nih. Jadi mungkin selain ya makanan gitu ya, makan bareng, puasa bareng gitu ya. Nanti kalau sahur bareng gitu. Kalau umpamanya ada dengan segala keterbatasannya seperti apa nih Pak Ustadz? Dalam 1 menit mungkin saya atur, nanti kita kasih ke yang di Zoom meeting. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Memang begini ya, tak mungkinlah semua masyarakat di Indonesia ini memiliki kehidupan yang sama. Pasti Betul. ada memang di antara kita yang kehidupannya mungkin di bawah kemiskinan ya, yang jangankan mau buka bersama dengan segala macam tetek bengek yang disiapkan gitu ya, bisa berbuka, bisa membatalkan puasa saja sudah bersyukur. Nah, kan tetapi nilai-nilai keharmonisan dalam rumah tangga, keharmonian dalam rumah tangga itu bukan semata-mata karena makanan yang ia miliki, bukan semata-mata karena apa yang ia inginkan itu tercapai dalam artian masalah duniawinya gitu ya, akan tetapi kebersamaan dengan saling mendukung ya dalam beribadah itu adalah bagian daripada keharmonisan rumah tangga. Kebahagiaan itu tidak semata-mata hanya didapatkan dengan hanya adanya kebutuhan kehidupan hidup ya, kehidupan hidup dalam artian secara ekonomi saja, tetapi lebih kepada hati, lebih kepada keikhlasan ya di dalam menerima kehidupan yang telah Allah berikan kepadanya, baik suami, istri maupun anak-anaknya. Dan tidak sedikit orang-orang yang seperti itu, justru orang-orang yang mungkin hidupnya di kekurangan, justru di masa depannya anak-anaknya itu mencapai kesuksesan-kesuksesan baik duniawi maupun ukhrawi ya. Kalau duniawi kan ya, kalau ukhrawi itu bisa dilihat dari nilai-nilai agamanya yang baik gitu ya. Dunianya secara ekonomi ternyata bisa menjulang lebih baik dibandingkan orang-orang yang kehidupannya sebelumnya memang sudah enak sebelumnya gitu. Kenapa? Karena itu adalah menjadi karena menganggap bahwa apa yang dia rasakan saat ini menjadi pelajaran, menjadi cambuk dia untuk memperbaiki dirinya, baik secara ekonomi maupun secara ilmu secara akidahnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nilai-nilai keharmonisan dalam rumah tangga itu sekali lagi bukan hanya terletak pada lengkap atau tidaknya makanan kita di rumah, ada atau tidak adanya apa yang kita makan. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana mau buka puasa saja tidak bisa kan itu. Kan Nabi itu dengan minum air putih itu sudah membatalkan ibadah puasa. Itulah bukannya orang berpuasa. Berbuka puasa itu adalah membatalkan ibadah puasa gitu. Bukan makan semau-maunya setelah hendak puasa, bukan begitu itu. Akan tetapi buka puasa itu adalah membatasi bahwa ini sedang berpuasa dan waktu ini sedang tidak berpuasa. Jadi putuslah dengan membatalkan puasa itu. Ya, yaitu ketika waktu maghrib gitu. Tidak harus ada kurma, tidak harus ada makanan-makanan yang lengkap di situ ya, dengan seteguk air putih itu sudah membatalkan ibadah puasa. Dan mengawali berbuka puasa itu adalah kesunahan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nilai-nilai keharmonisan rumah tangga itu bisa didapatkan agar manakala
dalam keluarga itu benar-benar saling memberikan motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Oke, terima kasih demikian. Pak Wallahu Ustadz. alam. Luar biasa sekali Wallahu ya. alam. Aduh. Jadi memang karakter seperti itu dan ini masih banyak banget nih di YouTube juga masih ada tapi mungkin kita kasih kesempatan dulu yang mau bertanya dulu nih di Zoom meeting ya. Di Zoom meeting mungkin ada yang mau bertanya secara langsung saya persilahkan gitu ya. Saya persilahkan sebelum nanti saya juga jawab yang ada di YouTube ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Terima kasih ada Bu Farida ini jauh dari Sumatera Barat sana, ada yang dari Lombok juga terima Masya Allah. kasih, ada yang dari Pamijahan juga. Ada yang mau bertanya, kalau tidak ada saya akan langsung tanyakan di yang chat room Zoom ya. Ini dari pertanyaan dari Pak Ahmad terkait dengan pertanyaannya ya sesuai dengan tema keluarga atau harmoni di bulan suci ini ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada tips dan juga trik yang kita bisa lakukan gitu ya agar apa yang kita inginkan sesuai dengan tema kurma pada hari ini. Jadi mungkin mungkin kalau tadi sebenarnya sudah beberapa sudah dijawab, saya boleh juga tambahkan gini tadi. Ya, Saya masih ngejar yang Al-Baqarah 185 dengan Rum ayat 21 gitu saja. Jadi Masya secara Allah. psikologi itu sebenarnya ketakwaan gitu ya, kemudian dengan harmoni dari sisi religiusitas, psikologi itu seperti apa sebenarnya gitu. Apakah kadang justru malah nanti ke pertanyaan berikutnya itu malah Ramadan ini jadi malah berantem gitu ya. Jadi malah nggak apa masalah makanannya lah, nggak enak lah, makanan apa mungkin juga keuangannya bertahan dan sebagainya. Tapi kayaknya sebelum dijawab kita kasih dulu ke siapa ini G Rita Jip dari Lombok yang raise hand. Saya persilakan langsung untuk bertanya sebelum dijawab nanti saya ulang lagi Pak Ustadz. Silakan Pak siapa Rita Jip, silakan Bapak ya. Langsung saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustadz kita kasih saya bertanya. Nah, ini saya di pedalaman Kabupaten Lombok Utara nih Ustadz. Ini Ustadz, saya mau bercerita ini tentang di keadaan di kampung saya. Nah, jadi di sini kampung saya ini namanya di Bayan. Nah, namun saya bercerita tentang sejarah nenek moyang saya di sini tentang puasa, sholat, begitu. Nah, jadi saya rasa ini belum sempurna. Di mana yang puasa di sini itu para kiai, para tokoh yang melaksanakan puasa tersebut. Nah, contoh kiainya di sini, kiai adatnya. Nah, di sini mereka berpuasa, tapi mereka berpuasa itu tidak 30 hari atau sebulan. Namun diambil misalnya 7 hari, 11 hari, 9 hari yang ganjil gitu. Nah, kemudian saya bertanya ini, apakah di sini ini dulu penyebaran Islam itu belum sempurna atau gimana? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi kita dalam memecahkan masalah hal tersebut. Nah, sehingga kami juga di sini generasinya ini walahan seperti itu. Mau kita bicara tentang ini yang baru, ini yang benar seperti itu, tapi mereka tidak menganggap kami hal-hal biasa saja seperti itu, meremehkan kami yang masih muda-muda ini gitu. Nah, cuman itu Ustadz yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak ini ya Pak Ritajib kayaknya. Alhamdulillah, saya juga sudah sampai ke Bayan Belek sana ya di utara sana di Lombok Utara Ya. betul. Dan saya juga penasaran dari 2000
pertama saya ke Lombok, akhirnya kemarin 2022 ya sampai ke Bayan Belek sana, sampai ke utara, sampai ke Tiu Teja sana tuh. Ya baik, pertanyaan dan memang menarik nih ya bagaimana sejarah dakwah, karena pembicara kita hari ini juga salah satu sarjana bidang pengembangan masyarakat Muslim nih ya, pengembangan masyarakat Islam, berarti harus menjawab nih. Jadi pertanyaan saya ulang lagi. Jadi pertama itu adalah bagaimana fenomena ya di beberapa wilayah yang mereka itu puasanya itu ada yang tidak full gitu ya, hanya ganjil tertentu atau hanya dengan hitungan adat saja. Apakah ini memang dakwah yang belum selesai gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai kita Muslim peduli dengan masyarakat kita, apa yang kita bisa lakukan nih ya untuk memotong atau memutus rantai itu, atau juga untuk mengembangkan generasi berikutnya agar mereka memahami bahwa tadi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan Ramadan itu ya 30 hari gitu. Saya ingat juga dulu waktu kecil-kecil itu di Jawa itu biasa kalau udah masuk ke hari 20, sudah masuk ke hari 20, 21 udah nggak apa-apa, nggak puasa nggak apa-apa katanya gitu. Jadi anak saya sebagai kayak gimana nih Ustadz nih? Silakan dijawab Ustadz. Mungkin paling lama 3 menit lah ya. Jadi biar kita bagi-bagi nih. Baik, terima kasih. Ini malah saya baru dengar ini memang suatu hal yang aneh nih, fenomena yang baru saya dengar. Kalau biasanya yang biasa tersiar di TV-TV itu ya, puasa yang 2 hari atau 3 hari lebih duluan dibandingkan Oh iya betul. yang diputuskan oleh pemerintah bahwa ini sudah bulan puasa. Nah itu banyak yang seperti ya berita-berita itu Ya, hampir betul. setiap tahun ada gitu. Nanti setiap tahun ada. Tapi kalau yang ada yang 7 yang puasa hanya di hari-hari ganjil ada, saya baru ketemu ini. Ini artinya bahwa edukasi terkait dengan syariah Islam, agama Islam memang berarti belum sampai kepada apa yang seharusnya gitu. Apa yang seharusnya. Maka ini perlu ada edukasi dengan catatan dengan tidak serta-merta menyalahkan budaya atau adat istiadat setempat. Artinya justru harus memanfaatkan adat istiadat atau budaya setempat untuk memasukkan nilai-nilai keislaman yang sebenarnya gitu. Jadi mengedukasi kepada orang-orang yang memang sudah keyakinannya sudah budayanya sudah kuat gitu, maka melalui budaya yang ia pahami itu. Nah, sehingga nanti nilai-nilai Islam itu bisa diterima gitu, bisa diterima. Kalaupun kita mau memberikan edukasi tentang puasa, ya dengan ahlinya itu ketika mereka ada acara adat misalnya, itulah saat yang tepat untuk memberikan edukasi kepada mereka. Tentunya dengan orang-orang yang benar-benar kompeten dan orang-orang yang dipercayalah. Orang itu tidak memandang sebelah mata dengan orang yang menyampaikan itu gitu. Jadi didengarkan benar-benar. Ini penting sekali. Edukasi inilah yang sangat terutama untuk masyarakat yang punya keyakinan seperti itu tadi ya, puasa hanya di hari-hari tertentu, di hari-hari ganjil, karena ini sudah jelas-jelas tidak sesuai dengan syariah itu ya. Ya puasa ya kutiba alaikumusiyam, ketika sudah pada bulan Ramadan ya puasa sepenuhnya 30 hari atau 29 hari itu dalam 1 bulan, itu tidak boleh hanya selang-seling. Kalau ada istilah, kalau orang Jawa dulu memang bukan orang Jawa sih, saya masih kecil gitu ya, poso poso ulo kendang istilahnya gitu ya. Puasa hanya di awal sama di akhirnya saja. Tapi ini bukan amaliyah yang ini ya. Itu hanya orang-orang yang memang tidak mau saja melaksanakan ibadah puasa gitu. Sehingga puasanya hanya mengambil awal sama akhirnya saja. Sebulan penuh nih, tutup kendang katanya kan gitu ya. Sebelah sini ditutup, tengah kosong gitu ya, ujungnya ditutup. Nah, ini sebenarnya mereka bukan mereka sengaja puasa itu, bukan berarti mereka tidak paham dengan kewajiban puasa 1 bulan, tapi karena kuatnya keimannya kepada Allah itu ya, keimanannya kepada Allah itu lemah, jadi sehingga melaksanakan ibadah puasa yang seperti itu. Nah, jadi catatannya adalah bagaimana memasukkan atau mengedukasi masyarakat
di situ tadi bahkan tadi disebutkan para tokoh-tokoh adat gitu ya. Jadi harus ditetapkan orang yang lebih kuat daripada tokoh adat itu, tokoh adat yang sudah paham, benar-benar paham dengan ajaran Islam yang sesungguhnya gitu. Jadi mungkin bukan hanya ibadah puasa saja, jangan-jangan sholat juga begitu kan gitu. Nah ini juga harus diedukasi sedemikian rupa yang tidak menyinggung. Karena apa? Sekali dia tersinggung justru masalah menjauh, malah menjauh itu. Ini jadi teori dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat yang kolodiah itu ya, yang masyarakat yang memang sulit untuk dikasih paham, itu memang harus dengan pelan-pelan, dengan pendidikan yang baik, dengan mengikuti dulu apa sih kemauan mereka gitu, ikutin budayanya seperti apa. Nah, mulai budaya itulah dikenalkan dengan nilai-nilai Islam dulu. Zaman Wali Songo ya seperti apa, memberikan pemahaman agama Islam juga dengan perjuangan yang luar biasa, masuk ke dalam ranah budayanya dengan wayang kulitnya. Nah, tetapi nilai-nilai dalam isi dari wayang kulit itu yang kemudian dirubah menjadi nilai-nilai yang Islami, sehingga sekarang wayang kulit itu juga banyak ya yang kemudian merujuk kepada pelajaran-pelajaran atau pendidikan-pendidikan keislaman gitu. Nah, jadi seperti itu mungkin ya. Sementara karena memang saya sendiri bukan ahlinya, belum tentu saya bisa ngomong seperti ini kemudian bisa meluluhkan hati mereka, memberikan edukasi yang keberhasilan, kemudian langsung berhasil. Tidak juga, tapi kira-kira teorinya seperti itu. Memang harus didatangkan orang yang bisa membuat mereka makin mengerti lah, dihormati, disegani, gitu kira-kira seperti itu. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Wallah. Oke, luar biasa ya jawabannya ini cocok untuk seorang pengembangan masyarakat. Ya betul, kalau di Bayan Belak itu di utara Lombok Utara itu kan dia dikenalnya udah cukup lama menjadi kajian para sarjana itu yang disebut dengan Wetu Telu gitu ya. Wetu Telu, walaupun saya juga sempat sampai ke ujung sana itu ternyata ya ada dua. Kalau Wetu Telunya yang adat itu betul-betul mereka itu sholat tuh hanya 3 waktu saja gitu. Tapi kemudian ada Wetu Telu yang lebih dimodernkan dengan pendekatan dari Kemenak itu. Bukan itu maksudnya, dulu itu mungkin memang subuh 1 kali, kemudian duhur dengan asar itu di jamak qashar gitu ya, kemudian maghrib dengan isya di jamak qashar. Jadi Wetu Telu itu, tapi ternyata dengan kajian-kajian dari Kemenak dan sebagainya bukan itu. Wetu Telu itu lebih kepada spiritualitas dan pegangan hidup gitu ya. Jadi bukan Wetu Telu itu waktu 3 itu bukan. Nah, itu kajiannya menarik tuh. Tadi sebenarnya dari penanya udah betul tuh bahwa itu memang dakwah yang belum selesai gitu ya, dakwah yang belum selesai dan harus kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara melanjutkannya? Ya karena dakwah itu adalah kewajiban, maka harus dilanjutkan gitu ya. Bagaimana mungkin yang generasi tuanya tidak bisa jadi generasi mudanya kita bisa ajarkan secara pelan-pelan. Dan alhamdulillah sih ini termasuk Pak Khalif juga nih, beliau pernah jadi ustadz juga nih di wilayah dekat-dekat ke Lombok Utara nih, harusnya bisa cerita ya, mungkin next time lah ya. Nah, ini terkait dengan Wetu Telu, ternyata ada yang lebih ekstrim lagi, yaitu di Kamboja. Ya, di Kamboja itu ada satu komunitas muslim juga yang mereka justru malah sholatnya itu, yang sholat itu hanya termasuk yang sholat, yang ibadah, yang puasa itu hanya tokoh-tokohnya saja. Jadi masyarakat itu diwakili untuk sholat gitu ya. Untuk sholat, kalau untuk puasa juga ini di Kamboja sana jadi bahan riset saya itu ya. Ini memang yang dakwah yang belum selesai ya. Jadi memang dakwah itu harus berlanjut terus gitu, sehingga ya mudah-mudahan nih kita bisa menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin. Panjang nih ceritanya nih Pak Ustadz nih. Oke, kita kembali tadi ke pertanyaan ke Pak Ahmad dulu terkait dengan mungkin dalam 1 menit tips dan trik lagi ya untuk agar sukses nih ya, menjadikan keluarga yang harmoni. Mungkin tadi kita leverage kan, jadi bukan hanya suami istri tetapi mungkin juga dengan keluarga besar Ustadz ya. Misalnya banyak nih adik kakak saudara ya, itu yang dari awal Ramadan masih nggak harmonis, masih berantem, masih rebutan sebagainya. Di Ramadan juga masih sama juga. Nanti kalau di Idul Fitri juga cuman ya basa-basi doang gitu. Gimana nih sebenarnya nih Ramadan untuk harmoni keluarga, bukan hanya keluarga inti tapi juga di keluarga besar, dalam mungkin 1 menit sebelum saya bacakan yang terakhir di YouTube. Silakan. Ya. Baik ya, kembali kepada personal.
ya, bahwasanya pemahaman seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa itu memang harus benar-benar dengan ilmu yang benar-benar puasanya itu bisa membawa dampak kebaikan. Nah, maka ketika seseorang itu berpuasa dengan ilmu yang mencukupi sesuai dengan kaidah berpuasa, dengan syariat-syariat berpuasa, maka itu akan membawa dampak yang baik. Nah, ketika itu sudah dilaksanakan, kemudian dipraktikkan, kan tadi akan puasa itu akan membawa dampak kejujuran kepada seseorang, akan membawa dampak ke kesabaran pada seseorang. Maka ketika ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga, ini akan benar-benar orang yang jujur. Ketika dalam berpuasa ini benar-benar orang itu melaksanakan puasa, kemudian nilai-nilai kejujuran itu benar-benar tertanam dalam diri, ya gitu. Bukan hanya di keluarga saja yang merasakan kebahagiaan, tapi di masyarakat akan membawa dampak yang besar. Tidak akan ada orang yang korupsi, tidak ada orang yang merampok, ya, uang di kantornya, uang perusahaannya, uang negara, bahkan manakala puasanya itu sudah bisa membawa dampak yang baik dalam dirinya. Nah, kalau itu belum, ya jangan berharap juga keluarganya bisa baik, apalagi berbicara masyarakat secara luas gitu. Karena nilai-nilai kejujuran dan kesabaran itulah yang bisa kita ambil hikmahnya daripada sebuah puasa dalam perjalanan ibadah puasa itu, sehingga bisa menjadikan kita benar-benar orang-orang yang mempunyai karakter, orang-orang yang jujur, karakternya yang sabar, karakter yang ketakwaan dalam dirinya itu tertanam lebih baik lagi. Maka itu akan bisa membawa dampak kebaikan dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam lingkungan sekitarnya, dan bermasyarakat tentunya. Ya, mungkin itu secara singkat seperti itu, Ustadz, ya. Oke, baik, terima kasih. Saya terakhir saat ini biar kasihan yang di YouTube ini, ya, ada Anis Wisdara, ya. Beliau bertanya, sejatinya puasa atau saum itu adalah praktek menghayati kehidupan para fukoro dan masakin. Tetapi fakta di lapangan, mengapa ya justru di bulan Ramadan anggaran belanja jadi naik dan cenderung lebih konsumtif. Nah, gimana sebenarnya, ada dalam tataran mana sih itu boleh dengan tidak bolehnya gitu ya. Jadi ini jadi Ramadan kok malah jadi pembengkakan nih, anggaran belanja kok jadi lebih banyak gitu, makan kok jadi lebih banyak nih. Ini kira-kira kenapa nih ya? Mengapa? Pertanyaan mengapa justru di bulan Ramadan itu malah peningkatan lebih konsumtif, ya, peningkatan belanja itu lebih banyak. Silakan saya dalam 1-2 menit. Baik, mungkin itu adalah gambaran masyarakat saat ini gitu ya. Sejatinya orang yang berpuasa benar-benar menjalankan ibadah puasa lillah karena iman, karena hanya berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan punya dendam. Dendam dalam artian begini, saya sudah puasa sehari nggak makan apa-apa, maka sore nanti saya harus menyiapkan A, B, C, D, dan seterusnya. Ya, ini puasa yang penuh dengan kedendaman menurut saya, gitulah. Bukan dendam itu dendam kepada orang lain, dendam dengan ibadahnya sendiri, kan tidak baik itu. Nah, ini yang harus diperbaiki gitu. Nah, masalah kemudian pengeluarannya lebih banyak itu tergantung pribadi seseorang. Pengeluaran lebih banyak itu kan kalau penghasilannya juga banyak. Kalau ternyata penghasilannya kecil, nggak mungkin pengeluarannya lebih banyak. Itu akan lebih besar pasak daripada tiang, kan seperti itu. Nah, jadi lagi-lagi belajar memanage itu, kalau uang berarti manage keuangan, ya. Jadi kalau keluarga ini ahlinya, yang moderator ini adalah ahli ekonomi keluarga nih, yang kita bisa belajar dari beliau bagaimana memanage ekonomi keluarga gitu ya, supaya tidak terbengkalai dengan pendapatan yang terbatas. Nah, ini puasa itu sebenarnya mendidik kita juga untuk bagaimana kita memanage keinginan gitu ya. Tidak semua yang kita inginkan itu kemudian harus ada, walaupun secara ekonomi kita punya. Itu. Walaupun secara ekonomi kita punya, mungkin kan ya itu tadi sejatinya bahwa puasa itu kan harusnya dengan puasa kita jadi lebih mempunyai kepekaan sosial yang tinggi gitu ya.
Kalau kita sistemnya dendam seperti itu, kemudian mana nilai kepekaan sosialnya? Pasti tidak ada juga. Nah, ini nilai-nilai puasa yang kurang maksimal, sehingga karena puasanya tidak sesuai dengan tuntunan Islam, ada pemborosan di sana. Kan tuntunan Islam nggak boleh boros. Ada sehingga banyak hal-hal yang mubazir gitu ya, karena boros nggak kemakan akhirnya mubazir dan lain sebagainya. Nah, kalau kita pengeluarannya lebih banyak ternyata untuk bersedekah, nah itu nilai yang sangat bagus sekali. Kita membuat makanan lebih, sengaja dilebihkan untuk memberi tetangga kita, untuk memberi orang yang membutuhkan di sana, mungkin menaruh makanan buka puasa di masjid untuk menyiapkan para musafir yang mampir ke masjid, boleh-boleh saja kalau itu. Dan itu saya kira itu berlebihan, membeli lebih bukan berlebihan ya, membeli lebih tapi untuk berbagi, saya kira itu bukan menjadi masalah gitu ya. Jadi kembali lagi kepada kita bahwa puasa itu harusnya memperbaiki diri, sehingga harus bisa memanage keinginan kita, memanage apa yang kebutuhan dan mana keinginan gitu ya. Mungkin itu, terima kasih Ustaz semuanya. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, sudah lewat 28 menit ini ya, mohon maaf Pak Halim dan juga pembicara serta yang lainnya. Kita tadi harusnya sampai jam 2, tapi kita udah lewat 30 menit ya. Terakhir Ustaz, dalam 1 menit untuk closing remark, untuk kesimpulan pada pertemuan kurma ke-11 hari ini. Silakan Ustaz. Baik, saudara-saudara sekalian, di dalam menjalankan ibadah puasa ini, pertama kita harus mempunyai niat yang benar-benar lillah, ya, dengan iman kita, dengan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jadikan puasa itu benar-benar menjadi syahrut tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadikan puasa itu menghantarkan kepada kita orang yang lebih lebih baik masyarakatnya, lebih baik akhlak kita untuk bermasyarakat, untuk keluarga kita, lebih baik ibadah kita ke depan, lebih baik keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan puasa kita harus juga menjadi orang-orang yang pandai bersabar, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan nilai-nilai yang kita ambil itu, bagaimana kita menjadi orang-orang yang berpuasa itu benar-benar akan menjadi sarana, menjadi wasilah kita untuk mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan kita juga senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaksimalkan ibadah sepanjang Ramadan ini, sehingga benar-benar bisa menghantarkan kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saudara yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, pasti banyak banget kekurangannya, akan tetapi sempurnanya tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar terus, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kemurahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Nur Hadi, SOC MH, atas materi yang sangat luar biasa dan mencerahkan ya untuk kita bersama. Dan terima kasih untuk seluruh yang hadir di Zoom meeting dan juga di Syariat TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita, khususnya memberkahi di bulan yang penuh berkah ini. Mari sama-sama kita tutup kurma ke-11 ini dengan membaca doa, membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran Pak Ustaz. Oke, sama-sama. Mohon izin, sudah 2:30. Terima kasih banyak hadirnya Bapak